Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi dengan para Robert ya. Hari ini kita akan belajar tentang Bahasa Indonesia kelas 7 bab 5 subbab yang D, yaitu menyajikan puisi rakyat secara lisan dan tulis. Artinya kita nanti akan belajar bagaimana cara membuat puisi rakyat. Dalam hal ini puisi rakyat yang akan kita bahas adalah pantun, syair, dan gurindam. Nah, sebelum kita membuat puisi rakyat, terlebih dahulu kalian harus paham betul apa itu struktur pada puisi rakyat yang terdiri dari pantun, syair, dan gurindam. Kalian harus hafal ciri-ciri dari pantun, syair, dan gurindam. Ini sudah kita bahas minggu lalu ya, jadi kita lanjutkan pada slide yang berikutnya. Yang pertama yang kita bahas adalah tentang pantun. Nah, sebelum kita menulis pantun, maka kita harus tahu dulu jenis-jenis pantun. Di sini sudah ada 7, yaitu nasihat, jenaka, teka-teki, cinta, agama, peribahasa, dan kiasan. Pantun nasihat, yaitu berisi pesan moral mengajak berbuat baik. Pantun jenaka berisi tentang pantun yang menghibur. Pantun teka-teki ditandai dengan kalimat pertanyaan pada akhir baris. Nah, nanti kita akan praktek yang ini ya, karena saya kebetulan suka sekali tentang pantun teka-teki. Kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu pantun cinta. Berisi ungkapan perasaan cinta, asmara, atau yang romantis-romantis gitu. Yang kelima, pantun agama. Berisi pesan moral. Ini sebenarnya mirip dengan pantun nasihat. Yang membedakan pantun agama adalah mereka spesifik diselipkan ajaran agama tertentu di dalam pantun tersebut. Sementara yang keenam adalah pantun peribahasa. Berisi peribahasa dengan susunan yang tetap. Misalnya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu adalah contoh pantun peribahasa. Sementara yang ketujuh adalah pantun kiasan. Berisi pesan yang disampaikan akan tetapi disampaikannya secara tersirat. Artinya tidak secara langsung, secara vulgar disampaikan pesannya. Itu adalah jenis-jenis pantun ya. Nah, setelah kita paham jenis-jenis pantun, maka kita lanjutkan untuk langkah-langkah menulis pantun. Apa saja? Yang pertama adalah tentukan idenya dahulu. Yang kedua, merubah ide menjadi isi pantun dalam 2 baris kalimat dengan rima yang berbeda sesuai ciri dari pantun ya. Yang ketiga, mencari 2 kosakata untuk sampiran yang mempunyai rima sama dengan baris ketiga dan keempat pada isi pantun. Yang keempat, merubah 2 kosakata menjadi 2 baris kalimat sampiran yang tidak saling berhubungan dengan 2 baris isi pantun. Yang kelima atau yang terakhir adalah menyelaraskan bait baris 1 dan baris 2 sebagai sampiran dengan baris 3 dan keempat sebagai isi pantun. Itu adalah langkah-langkah menulis pantun ya. Kita langsung praktekkan saja. Setelah kita tahu langkahnya, kita praktek menulis pantun. Nah, tentukan idenya terlebih dahulu. Saya memilih kelelawar sebagai bahasan dari pantun. Kebetulan saya suka sekali dengan pantun teka-teki, maka saya buat pantun teka-teki tentang kelelawar. Ini sudah saya buat. Pembuatan pantun, ingat ya, membuat pantun itu yang didahulukan adalah isinya terlebih dahulu, karena itu adalah pesan yang ingin disampaikan. Contoh, baris ketiga, jika kamu mampu menerka, binatang apa tidur terbalik. Ini adalah isinya dan diakhiri dengan kata tanya, karena ini adalah pantun tentang teka-teki. Berikutnya kita bikin sampirannya. Sampiran ada 2, baris 1 dan 2. Baris 1 harus sesuai dengan baris yang ketiga, sementara baris yang kedua harus sesuai dengan baris yang keempat, mulai rimanya. Nah, kita tentukan terlebih dahulu, menentukan rima yang sesuai dengan kata menerka dan terbalik. Menerka kita taruh di sini, sementara terbalik kita taruh di sini. Dengan akhiran kata K atau diksi bunyi K, ini adalah li. Kita mulai dengan kata menerka, cari kata sebanyak mungkin dengan akhiran atau diksi K. Kita mulai ya, saya menemukan kata duka ketika semangka, kakak, basoka, Amerika, baka, malaka, dan suka. Nah, kemudian kita cari kata terbalik dengan kata-kata yang mempunyai diksi yang sama, yaitu li. Saya menemukan kata cilik, pemilik, culik, milik, balik, mengulik, jempalik, berbalik, dan delik. Nah, setelah kita menemukan banyak sekali kata, maka berikutnya kita masukkan ke dalam baris yang pertama, yaitu menerka. Saya pilih kata duka untuk menyamai kata menerka.
Saya taruh kata duka di bagian belakang sini, kemudian dilengkapi dengan kata-kata di depannya untuk melengkapi suatu kalimat. Berikutnya saya memilih kata cilik. Cilik ditaruh di bagian belakang baris yang kedua, kemudian saya lengkapi dengan kata-kata di depannya agar nyambung. Nah, kalau sudah seperti ini kita cek. Tertawa mengusir duka, pantun jenaka hiburan wong cilik. Jika kamu mampu menerka binatang apa tidur terbalik. Kita cek terlebih dahulu apakah sudah memenuhi penulisan pantun. Yang pertama terdiri dari 4 baris, 1, 2, 3, 4. Apakah mempunyai rima yang silang-silang, kali, berpola AB, memenuhi. Dan apakah sampiran dan isi tidak saling nyambung? Jawabannya iya, karena keduanya tidak saling sambung. Sampai di sini berarti syarat-syarat untuk menulis pantun sudah terpenuhi, maka praktek menulis pantun sudah selesai. Itu adalah cara membuat atau menulis pantun. Kita lanjutkan pada bab yang berikutnya, yaitu syair. Jenis-jenis syair terlebih dahulu, syair panji, syair romantis, syair kiasan, dan syair sejarah. Ada juga syair agama. Apa itu syair panji? Berisi mengenai keadaan yang terjadi di istana. Syair romantis berisi tentang percintaan. Sementara syair kiasan berisi tentang kisah percintaan dengan tokoh hewan, tumbuhan, atau lainnya sebagai perumpamaan. Contoh, seperti pungguk merindukan bulan. Ini kan perumpamaan, pengganti seolah-olah ini menjadi manusia atau benda yang hidup. Sementara yang keempat adalah syair sejarah. Berisi cerita sejarah yang penting tentang perjuangan atau peperangan. Sementara syair yang kelima adalah syair agama. Berisi pesan moral dan yang spesifik diselipkan ajaran agama tertentu. Itu adalah jenis-jenis syair ya. Nah, kita lanjutkan langkah-langkah menulis syairnya. Ini sama ya kurang lebih, yaitu menentukan ide terlebih dahulu. Yang beda di sini ya, merubah ide tersebut menjadi 4 baris isi syair, karena syair itu semua barisnya adalah isi, tidak ada sampiran. Sementara yang ketiga adalah terdiri dari 4 baris kalimat dengan rima yang sama, a. Kemudian baris yang keempat, 4 baris kalimat syair saling berhubungan. Yang kelima, menyelaraskan setiap baris agar tampak logis. Kemudian, kalau langkah-langkah menulisnya sudah selesai, maka kita langsung saja praktek menulis syair. Saya memilih syair percintaan, maka saya mulai dari baris yang pertama. Kenapa? Karena syair itu keempat barisnya adalah isi. Ingat ya, dalam pembuatan apapun, baik syair, pantun maupun gurindam, nanti didahulukan terlebih dahulu isinya. Karena ini semua isi, maka saya agar lebih mudah, saya mulai dari yang paling atas. Siapa telah mengukir nama? Nah, ini akhirannya A, maka baris berikutnya juga harus A semua. Kita cari kata dengan diksi akhiran A sebanyak mungkin. Ini menentukan rima ya, akhiran A. Mulai dari kata jiwa, asmara, celaka, purnama, bunga, cinta, mereka, saya, membara. Untuk baris yang kedua, saya memilih kata jiwa, maka saya letakkan kata jiwa di akhir kata baris yang kedua dan melengkapi dengan kata-kata di depannya, sehingga terbentuk sebuah kalimat menggurat hebat dalam jiwa. Kemudian untuk baris ketiga, saya memilih kata membara. Saya letakkan membara di bagian akhir baris ketiga, kemudian saya lengkapi menjadi hingga rindu terus membara. Sementara yang keempat, saya memilih kata asmara. Saya letakkan kata asmara, kemudian melengkapi dengan kata yang lain sehingga terbentuk kata terbakar hati karena asmara. Kita cek ya, apakah terdiri dari 4 baris? Iya. Mempunyai rima A semuanya? Iya. Apakah saling berhubungan satu sama lain? Iya. Dan kita coba baca, siapa telah mengukir nama, menggurat hebat dalam jiwa, hingga rindu terus membara, terbakar hati karena asmara. Nah, pembuatan syair tentang percintaan ini sudah selesai, dan syair percintaan ini cocok ya buat yang lagi kasmaran sebenarnya. Kita lanjutkan praktek yang berikutnya tentang gurindam. Gurindam jenisnya dibagi menjadi 2, yaitu gurindam berangkai dan gurindam berkait. Gurindam berangkai adalah suatu bentuk gurindam yang diberi ciri dengan kata yang sama pada baris pertama tiap baitnya. Contoh ini ya, lakukan saja seperti kata hati. Di baris keduanya juga kalimat yang sama di bagian depannya, lakukan saja sampai mati. Ingat ya, ini sudah saya tandai warna merah. Ini adalah
contoh dari gurindam berangkai. Ini contoh lagi, hidup hanya bergantung hati, hidup hanya sesaat dan lalu mati. Hidup hanya menjadi kata kunci karena depannya sama, baik di baris pertama maupun baris yang kedua. Itu adalah ciri gurindam berangkai. Sementara gurindam berkait adalah suatu bentuk gurindam yang diberi tanda dengan adanya hubungan antara bait pertama dengan bait kedua dan seterusnya. Ini hubungan baitnya antara baris pertama dan kedua itu saling berhubungan, bukan ditandai dengan katanya. Siapa yang tidak ingin sesat di dunia akhirat, maka cepat taubat sebelum terlambat. Namun siapa yang lekas bertaubat sebelum kiamat, maka dapatlah itu yang dinamakan selamat. Ini adalah contoh dari gurindam berkait. Kita lanjutkan, setelah kita tahu jenis-jenis gurindam, maka kita akan melangkah pada penulisan, bagaimana cara menulis gurindam. Ini langkah-langkahnya ya, sama saja, yaitu ditentukan dulu idenya, merubah ide menjadi 2 baris isi syair karena gurindam hanya 2 baris, terdiri dari 2 baris kalimat dengan rima sama, baris 1 permasalahan, baris kedua berisi jawaban dan saling berhubungan. Sementara yang kelima adalah menyelaraskan setiap baris agar logis, ini agar tampak indah gitu ya. Kemudian setelah tahu langkah menulis gurindam, maka kita praktekkan menulis gurindam. Saya memilih tentang belajar. Nah, saya mulai dari baris yang pertama karena keduanya adalah isi ya. Saya mulai baris yang pertama. Ketika engkau tengah belajar, diakhiri dengan kata AR atau akhiran rima AR, maka baris kedua juga harus ada AR-nya. Maka kita cari rimanya terlebih dahulu yang sama dengan akhiran AR. Ada kata tenar, pudar, sabar, ular, pendar, asyar, bundar, galar, sinar. Kalian silahkan mencari kalimat sebanyak mungkin agar semakin mudah kalian menyusun katanya. Nah, setelah itu saya pilih kata sabar. Ini bebas ya, kalian pilih. Saya pilih kata sabar. Saya letakkan sabar di bagian belakang baris yang kedua, kemudian melengkapi dengan kata-kata di depannya agar nyambung. Maka saya tambahkan haruslah tekun dan juga sabar, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Saya baca secara utuh ya. Ketika engkau tengah belajar, haruslah tekun dan juga sabar. Kita cek, terdiri dari 2 baris, mempunyai rima yang sama dan saling nyambung antara satu dan keduanya. Ini merupakan pertanyaan atau permasalahan, sementara baris yang kedua merupakan jawaban. Nah, itu adalah praktek tentang gurindam. Gimana? Gampang kan ya? Nah, setelah kalian tahu cara praktek menulis puisi, baik itu pantun, syair, atau gurindam, maka semoga setelah ini kalian bisa mempraktikkan untuk membuat atau menulis syair atau gurindam atau pantun sesuai dengan puisi rakyat. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.